Halo pendengar Cherry Mist setia, kali ini Cherry Mist akan menceritakan tentang cerita sebuah villa isola yang berdiri megah di dataran tinggi Lembang, Bandung, dengan arsitektur Art Deco yang memukau. Namun, di balik keindahan ini, tersimpan kisah seram yang terus bergema, menimbulkan kengerian bagi mereka yang berani menyelidikinya. Berikut adalah kisah menyeramkan tentang malam mencekam di Villa Isola, berdasarkan cerita yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Pada suatu malam yang mendung di pertengahan musim hujan, Aditya, seorang mahasiswa arsitektur, merencanakan sesuatu yang tidak biasa. Didorong oleh rasa penasaran dan minatnya pada sejarah bangunan, ia memutuskan untuk menghabiskan malam di Villa Isola, villa legendaris yang kini menjadi bagian dari Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Ditemani oleh dua temannya, Nina dan Rizky, Aditya mempersiapkan peralatan dokumentasi, kamera, perekam suara, dan senter. Mereka ingin mengungkap kebenaran di balik cerita-cerita seram yang sering terdengar tentang villa ini. Villa Isola dikenal sebagai tempat yang penuh misteri, dan banyak laporan tentang aktivitas paranormal yang membuatnya dijuluki sebagai salah satu tempat paling angker di Bandung. Setelah menyusuri jalan berliku menuju villa, mereka akhirnya tiba di depan bangunan megah itu. Hujan rintik-rintik menambah suasana mencekam saat mereka berjalan melalui pintu gerbang yang sudah berkarat. Lampu temaram di halaman villa memberikan cahaya redup yang mempertegas bayang-bayang dari patung-patung tua dan tanaman yang tumbuh liar. Setelah mengatur peralatan di aula besar yang kosong, mereka memutuskan untuk memulai penyelidikan dengan menjelajahi lantai atas. Suasana villa di malam hari benar-benar berbeda dengan siang hari. Lorong-lorong panjang yang biasanya terang oleh sinar matahari kini gelap gulita. Hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali menyinari ruangan. Ketika mereka naik ke lantai atas, Aditya merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menerpa wajahnya. Ia melihat ke arah jendela besar di ujung koridor, di mana kilatan petir memperlihatkan taman di luar yang tampak suram. Dalam kilatan cahaya itu, ia sekilas melihat bayangan seorang wanita bergaun putih berdiri di taman, menatapnya. Namun, bayangan itu lenyap seketika begitu kilat meredup. Aditya mencoba mengabaikan perasaan takut yang mulai merayap dan berfokus pada penyelidikannya. Sementara itu, di lantai bawah, Nina mendengar suara langkah kaki dari arah tangga. Awalnya, dia mengira itu mungkin Aditya atau Rizky yang turun. Namun, ketika suara langkah kaki semakin mendekat dan terdengar lebih jelas, Nina mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berbalik dan melihat ke arah tangga, dan di sana berdiri sosok wanita bergaun putih yang perlahan menuruni tangga. Nina merasa terpaku sejenak, namun sosok itu kemudian menghilang begitu saja. Dengan ketakutan yang mulai merayap, Nina memanggil teman-temannya, tetapi hanya gema suaranya yang terdengar. Rizky, yang berada di ruang bawah tanah, juga merasakan kehadiran yang tak terlihat. Saat memeriksa ruangan-ruangan tua yang gelap, lampu senter miliknya mulai berkedip-kedip dan akhirnya padam, meninggalkan Rizky dalam kegelapan total. Dalam hening yang mencekam, ia mendengar suara bisikan halus seperti seseorang yang berbicara dalam bahasa asing. Dengan hati berdebar, Rizky mencoba menyalakan kembali senter, tetapi tidak berhasil. Ketika ia mulai meraba-raba untuk mencari jalan keluar, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba tertutup dengan keras, membuatnya terperangkap. Ketiganya akhirnya berkumpul kembali di aula besar dengan napas terengah-engah. Ketika mereka memeriksa rekaman suara yang telah mereka ambil,
Suara langkah kaki terdengar jelas di rekaman, meskipun mereka tahu pasti bahwa tidak ada orang lain di lantai atas saat itu. Lebih menyeramkan lagi, rekaman tersebut juga menangkap suara seorang wanita yang berbisik dalam bahasa Belanda, "Laat me niet alleen, jangan tinggalkan aku sendiri." Suara itu terdengar sangat dekat dan nyata, seolah-olah seseorang berada tepat di samping mikrofon. Ketakutan mereka semakin memuncak saat mereka melihat rekaman video dari kamera yang dipasang di aula besar. Dalam rekaman tersebut, mereka melihat sosok seorang wanita bergaun putih melintas di depan kamera, namun sosok itu tidak muncul di ruangan ketika mereka melihatnya secara langsung. Wanita itu tampak menyedihkan, seolah sedang mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Ekspresinya yang penuh kesedihan dan mata kosongnya membuat mereka merinding. Aditya, dengan latar belakang arsitekturnya, merasa ada lebih banyak rahasia di balik struktur villa ini. Ia menggali lebih dalam ke dalam catatan sejarah dan menemukan bahwa sebelum Villa Isola dibangun, tanah tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir Elisabeth van den Berry, tunangan Dominic Willem Baretti yang meninggal secara tragis. Elisabeth, yang meninggal dalam kecelakaan yang tidak disengaja di villa yang belum selesai. Diyakini arwahnya tidak pernah tenang karena merasa ditinggalkan dan pengkhianatan. Didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk mengungkap kebenaran, mereka memutuskan untuk kembali ke villa pada malam berikutnya. Mereka fokus pada ruang bawah tanah yang selama ini dianggap paling angker. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai gudang dan tempat penyimpanan barang-barang berharga milik Baretti. Ketika mereka memasuki ruang bawah tanah, mereka merasakan hawa dingin yang jauh lebih menusuk daripada di ruangan lain. Dinding-dinding lembab dan jejak-jejak jamur menambah suasana tidak bersahabat. Ketika mereka berjalan lebih jauh ke dalam ruangan, lampu senter Rizky mulai berkedip-kedip dan akhirnya padam lagi, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Di tengah kegelapan, Aditya menyalakan ponselnya untuk menerangi ruangan, dan mereka semua terkejut melihat sosok wanita yang sama berdiri di ujung ruangan. Menatap mereka dengan mata kosong. Wanita itu perlahan mendekat, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Ketiganya merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa, tetapi mereka juga merasa seolah-olah wanita itu mencoba berkomunikasi dengan mereka. Dalam kepanikan dan kebingungan, Aditya mencoba berbicara dengan sosok tersebut. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok wanita itu tiba-tiba berhenti dan menatap mereka dengan mata yang penuh dengan kesedihan. "Mijnaam is Elizabeth, namaku Elizabeth," bisiknya dengan suara yang lirih dan penuh penyesalan. Dengan mengatakan itu, sosoknya mulai memudar dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan ketiganya dalam keheningan yang mencekam. Setelah kejadian itu, mereka merasa bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang sangat dalam dan personal. Elisabeth van den Berry, tunangan Baretti, telah meninggal dalam kecelakaan tragis saat pembangunan villa sedang berlangsung. Rasa cintanya yang mendalam pada Baretti dan keinginan untuk bersama kekasihnya hingga akhir hayat membuat arwahnya tidak pernah meninggalkan tempat itu. Villa Isola, yang dibangun sebagai bentuk penghormatan terakhir oleh Baretti, menjadi tempat di mana arwah Elizabeth tetap tinggal, mencari penuturan dan keadilan atas nasibnya yang tragis. Aditya, Nina, dan Rizky merasa bahwa mereka telah membantu arwah Elizabeth dengan memberinya kesempatan untuk berkomunikasi.
Mereka meninggalkan Villa Isola dengan perasaan campur aduk antara rasa takut dan empati. Pengalaman itu tidak hanya memperkuat keyakinan mereka akan adanya hal-hal supranatural, tetapi juga memberi mereka pemahaman baru tentang bagaimana cinta dan kehilangan bisa membentuk kisah-kisah yang terus hidup bahkan setelah kematian. Villa Isola tetap menjadi tempat yang penuh dengan keindahan dan misteri. Keindahan arsitekturnya yang megah dan taman yang indah terus memukau pengunjung. Sementara cerita-cerita seram di baliknya memberikan sentuhan kengerian yang menambah daya tariknya. Kisah tentang Elizabeth van den Berry dan arwahnya yang tidak pernah tenang menambah dimensi baru pada sejarah villa ini, menjadikannya salah satu tempat paling menarik dan menakutkan di Bandung. Bagi mereka yang berani untuk mengungkap misteri di balik keindahannya, Villa Isola menawarkan sebuah perjalanan menegangkan ke dunia yang tak terlihat. Keindahan dan kengerian yang ada di setiap sudutnya membuat villa ini tetap hidup dalam bayang-bayang sejarah dan cerita-cerita seram yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Villa Isola adalah tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu, menciptakan kisah yang abadi di tengah keindahan yang mempesona dan kengerian yang mencekam. Cerita ini merupakan kumpulan dari cerita masyarakat yang beredar. Apakah Anda cukup berani untuk mencoba mengungkap kebenaran di balik misteri yang menyelubungi Villa Isola? Dengarkan cerita-cerita selanjutnya di Cherry Mist.